Subhan. Maka pada bulan Ramadan ini, bulan Al-Quranul Karim. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran yang membantu kita nanti ketika kita wafat. Ketika kita di dalam kubur, Quran akan memprotek kita. Bahkan ketika sakaratul maut, Quran akan memprotek kita. Ketika kita di padang mahsyar, Quran akan menolong kita. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'inahu ya'ti ya yaumil qiyamah syafa'ni ashabi. Dia akan datang bagi orang-orang yang membacanya sebagai penolong. Subhanallah. Inilah Al-Quranul Karim. Sehingga kita ingin menolong diri kita dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mengindahkan Ramadan dengan Al-Quran. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang eh, betul-betul mencintai Al-Quran karena bulan Al-Quran. Kenapa? Karena setiap kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya. Bulan Ramadan itu dilipat kali gandakan. Semua pahala-pahala. Maka itu di dalamnya diwajibkan berpuasa. Inna abla bin Adam al-hasan bi asyam salihah. Ila sabatun itu da'af. Illa sawfa innahu li wa ana ajisibih. Maka pada bulan puasa itu diwajibkan berpuasa. Kebaikan seorang dilipat kali gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Itu milik aku, kata Allah. Aku yang ngasih pahalanya. Berarti puasa itu bisa 1000 kali lipat. Oh iya, itu terserah Allah. Itu hak prerogatif Allah. Maka itu diwajibkan puasa seakan-akan sebelum masuk ke 10, 11, 12, sebelum masuk ke kematian, kita mendapatkan pahala yang luar biasa dengan puasa. Karena puasa itu Masya Allah, dahsyatnya luar biasa. Sampai mengatakan, semua perbuatan manusia milik dia kecuali puasa itu milik aku. Hadis Qudsi. Ini perkataan Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus paham Ramadan itu adalah bulan puasa, bulan Al-Quran. Ramadan itu sendiri secara bahasa Ramadan. Ramadan. Subhanallah. Artinya apa? Panas. Nggak pakai alif nun, ditambah lagi adon, pakai alif dan nun. Lebih dahsyat lagi panasnya. Saking panasnya membakar dan tidak tersisa. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa-dosa kita. Habis. Maka itu sebelum masuk ke 10, 11, 12, seakan-akan kita memasuki kematian kita yang tadi saya katakan, Al-Baqarah 197 itu, kita dihapuskan dosa-dosa kita. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi puasa itu sendiri dilipat kali gandakan menjadi di atas 700 kali lipat. Puasa pada bulan Ramadan lebih dahsyat lagi, dihapuskan semua dosa-dosa. Nah, masalahnya adalah apakah puasa kita berkualitas, itu permasalahan. Ya. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini yang terpenting bagaimana kita bisa memahami tentang puasa. Jangan sampai kita nggak ngerti betapa dahsyatnya puasa Ramadan. Yang kedua, puasa Ramadan saking sayangnya Allah kepada kita. Karena ini diturunkan Al-Quran, dimuliakanlah Ramadan. Ada satu malam disebut dengan Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar, barang siapa malam hari dia salat pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dihapuskan dosa-dosa semua. Sehal siang hari dia berpuasa, malam hari dia salat. Ini yang harus kita pahami. Kesempatan emas. Di dalam ayat suci Al-Quran kita hafal semua. Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam Anda ibadah mendapatkan Lailatul Qadar seakan-akan lebih dari 83 tahun
Seakan-akan ibadah terus. Subhanallah. Mungkin sekarang jarang yang ada umur 80 tahun. Walaupun sudah ada ya udah sepuh sekali. Ya, 80 tahun seakan-akan lebih 83 tahun berarti setelah 100 tahun. Seakan-akan selama satu abad ibadah. Nah, pahalanya seperti itu. Saking sayangnya Allah, Ramadan itu setan-setan yang menyebabkan orang berbuat maksiat dalam belenggu, dibelenggu. Maka orang berbuat maksiat ketika Ramadan itulah gambaran aslinya. Tanpa setan dia berbuat maksiat. Tanpa setan dia selingkuh. Tanpa setan dia bohong. Tanpa setan dia korupsi. Tanpa setan dia fitnah. Tanpa setan itulah asli. Subhanallah. Saking sayangnya Allah kepada kita. Kita dihapuskan dosa-dosa, dilipat kali gandakan pahala-pahala. Nah, ini adalah bulan Ramadan. Dalam hadis, kita juga harus paham. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa sebelum Ramadan, Rasulullah SAW hampir berpuasa hampir 1 bulan penuh. Selain Ramadan ini, selain bulan Ramadan. Subhanallah. Ini hadis-hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW seakan-akan tidak pernah lepas puasa. Hampir 1 bulan penuh untuk berpuasa bulan Sya'ban. Subhanallah. Kalaupun tidak puasa, hanya sedikit berapa hari saja. Dan di dalam bulan Sya'ban ini, Rasulullah SAW meyakini betapa banyak orang-orang yang lalai akan ibadah. Kenapa? Karena bulan Sya'ban adalah bulan di dalamnya dihampit dengan Rajab dengan Ramadan. Rajab adalah Al-Ashhurul Hurum. Rajab yang bulan ke-7 yang disebut dengan bulan-bulan yang disucikan, diagungkan oleh Allah. Ya, minha arbatu hurum. Ya, dalam 12 bulan ada 4 bulan spesial, yaitu bulan 12, 11, 1, 11, 12, 1, dan 7. 11 adalah bulan Zulqa'dah, 12 adalah bulan Zulhijjah, bulan 1 adalah bulan Muharram, itu Syahrullah, bulannya Allah, dan bulan Rajab. Maka itu Rasulullah SAW ditanya, kenapa engkau selalu beribadah dahsyat sekali bulan Sya'ban? Karena banyak orang yang lalai. Dia lupa. Gitu kan? Kalau udah semangatnya bulan Rajab. Oleh karenanya, sekarang, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang cinta Allah SWT, kalau Anda sehat, tidak mengonsumsi obat setiap hari 3 kali, gitu, dalam keadaan fit, ayo, kita jadikan Sya'ban laksana bulan Ramadan. Kenapa? Rugi besar apabila kita tidak memanfaatkan bulan Sya'ban ini dengan ibadah puasa, dengan membaca Al-Quran. Ya Rasulullah, engkau dahsyat sekali ibadahnya. Karena Rasulullah mengatakan bulan Sya'ban ini bulan diangkat amalan-amalan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan aku ingin ketika amalan-amalan itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Maka itu hampir 1 bulan penuh Rasulullah SAW berpuasa. Di sini baru kita paham betapa orang yang paling hebat dalam beribadah, dia melatih dirinya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kita, seorang yang jago ahli main bola, jago sekali, level dunia, tetap ketika sebelum tanding dia latihan, latihan, latihan. Begitu juga kita dalam beribadah Ramadan. Sebelum masuk ke Ramadan kita latihan puasa lagi setiap hari. Hari ini puasa, besok lagi puasa, besok lagi puasa, besok lagi puasa terus. Bagi yang sudah terbiasa puasa sunnah, lanjutkan sampai akhir zaman. Bagi yang tidak terbiasa, dianjurkan berhenti setelah 15 Sya'ban. Ini penting. Karena kita harus mengerti kenapa bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa, agar ketika Ramadan datang, kualitas puasa kita jos. Masya Allah, top. Mata kita terpelihara, telinga kita terpelihara, tutur kata kita terpelihara, kita nggak ribut di WA, gitu kan.
baik Japri ataupun di WA grup, kita jaga hati dan pikiran kita, maka terjaga inilah outcomes daripada puasa itu sendiri. Karena hasil akhir yang dituju oleh puasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sementara akar bahasa takwa adalah menjaga dan memelihara. Ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kata-kata takwa waqaya wiqayat, jaga, memelihara. Sudahkah kita memelihara hati dan pikiran kita? Itu nomor satu. Jiwa kita jaga, karena jiwa itu bagiannya adalah akal dan hati. Itu yang disebut dengan jiwa. Maka redaksi Al-Quran, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Fujuraha adalah kefasikan. Dan demi jiwa yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, diilhamkan di dalam diri kita ada kecenderungan kemaksiatan yang disebut dengan fujur. Fujuraha wa taqwaha. Fujur. Fujur adalah fasik. Fujur adalah fasik. Nah, takwa adalah istilah di dalam Al-Quran dinisbatkan kepada jiwa, jiwa takwa. Maka ada fujur, ada takwa. Fujur selalu agresif, ingin menguasai. Fujur adalah fasik. Fasik adalah maksiat. Kefasikan, kemaksiatan. Maka di dalam diri kita ada fujur. Fujur agresif, ofensif. Ditahan. Menahan ini bahasa Arabnya asyam. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan Anda berpuasa, menahan. La'allakum tattaqun, agar didominasi oleh takwa. Ini dimudahkan oleh Allah untuk memahami takwa. Maka jangan sampai ketika kita puasa Ramadan baru kita belajar cara berpuasa. Bagaimana Anda, ini analogi, ini kiasan, ini sebuah ilustrasi. Bagaimana kita sudah di tengah lapangan bola, wasit meniup peluit panjang, prit, mulai kita tanding. Ayo tanding. Tiba-tiba kita baru belajar cara main bola. Kamu di belakang, kiper. Di depannya, back. Kamu maju ke depan, diatur. Terlambat. Begitu juga nanti ketika Ramadan, betapa banyak orang menjelaskan tentang puasa Ramadan setelah mulai Ramadan. Jadi sebelum tanding bola, Anda pertama harus tahu cara main bola. Sebelum tanding. Bagaimana tekniknya. Yang kedua harus latihan main bola. Setelah latihan berkali-kali, barulah tanding. Itu pun belum tentu menang. Kita tidak. Kita ini pas hidup dan lahir sampai kita wafat nanti mengalami kehancuran peradaban Islam. Jadi kita pas hidup dalam peradaban Islam sedang hancur-hancurnya. Di saat umat Islam jauh dari ajaran agama Islam. Maka itu kebohongan sekarang luar biasa. Dari pimpinan tertinggi di negara ini sampai bawah itu kebohongan luar biasa. Para ilmuwan-ilmuwan, para ahli-ahli, yang profesor, doktor, yang gelarnya sudah begitu banyak. Dia bikin lembaga riset. Waduh, bohong penuh dengan kebohongan. Perguruan tinggi penuh dengan kebohongan, mengeluarkan ijazah-ijazah palsu. Bahkan lembaga yang paling kita hormati, Universitas Indonesia pun hancur. Suara kredibilitasnya. Hanya karena seorang pejabat membeli ijazah. Kebohongan luar biasa. Subhanallah. Dahsyatnya umat Islam saat ini sedang hancur-hancurnya jauh dari ajaran agama Islam. Dan kebohongan dianggap kebenaran. Kebenaran dianggap adalah kebohongan. Yang menyuarakan kebenaran dikejar-kejar, bukan hanya dengan preman-preman, dengan polisi-polisi. Dikriminalisasikan.
Maka itu kita pas hidup di saat peradaban Islam hancur hancurnya, maka itu orang tidak ngerti bagaimana cara beribadah yang sebenarnya. Ada orang sholat tapi berbohong tidak pernah berhenti. Ada orang sholat tapi maksiat tidak berhenti. Ada orang sholat tetapi dia di waktu yang bersamaan dia seorang koruptor. Dia sholat di waktu yang bersamaan dia seorang penzina. Dia sholat di waktu yang bersamaan dia seorang bla bla bla. Nauzubillah. Dan inilah pentas zaman sekarang yang kita saksikan. Maka itu tidak aneh kalau umat Islam kehilangan metodologi dalam memahami ajaran agama Islam. Salah satunya adalah pembangunan karakter yang dibangun oleh puasa Ramadan. Harusnya mengkaji tentang takwa itu di pusat-pusat yang mana yang bisa menghancurkan negara Republik Indonesia. Harusnya orang-orang di kepolisian dari jenderalnya sampai yang paling bawah belajar tentang takwa. Di kejaksaan juga begitu. Anggota DPR pun harus belajar tentang takwa itu. Soal mereka belajar puasa saat ketika mereka baru memasuki Ramadan, baru belajar puasa terlambat. Harusnya Anda belajar puasa saat ini. Saat ini adalah bulan Syaban, bukan hanya belajar, tapi praktek. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, nanti insya Allah selama bulan Syaban kita kupas terus tentang hadis-hadis tentang puasa. Kita ngerti apa arti takwa itu sendiri. Yang ada waktu, setiap hari Senin, kita tunggu di Panglima Polim. Nah, ada kajian intensif setiap hari Senin. Bagaimana kita ibadah dengan cerdas, dengan ilmu. Jangan ibadah dengan ikut-ikutan saja. Sehingga ibadah kita, puasa kita, menyebabkan kita lebih bersabar, menyebabkan kita bisa menikmati bacaan Quran, kita bisa menikmati sholat kita. Subhanallah. Maka bulan Syaban ini bulan ibadah. Kita tingkatkan semangat terus. Kalau perlu satu hari, satu juz. Subhanallah. Kalau perlu satu hari target setengah halaman kita menghafal Al-Quran. Nggak bisa seperempat halaman. Kita hafal dikit-dikit. Subhanallah. Saat itulah dinaikkan amal-amal ibadah kita. Bukan sekedar dicatat, tapi dicatat langsung dibawa ke langit. Itu bulan apa? Bulan Syaban. Maka itu mungkin hari ini sudah banyak yang berpuasa. Bagi yang berpuasa, besok insya Allah kita puasa. Besok belum kondusif, besoknya lagi puasa. Kita upayakan satu rumah kita sudah suasana-suasana Ramadan. Jadi saat inilah apalagi yang berkeinginan untuk haji, Ramadannya harus sukses. Bagaimana Anda haji tanpa bekal takwa? Kebanyakan orang belajar haji setelah Idul Fitri terlambat. Maka itu sebelum bulan Syaban itu bulan Rajab. Rajab kita kualitas sholat kita karena Isra Mi'raj. Maka itu kemarin di Masjid Al-Husna, Masjid Al-Husna, kita bikin kajian intensif tentang takwa itu. Dari pagi sampai sore. Alhamdulillah hadir ratusan. Bagi yang tidak hadir, insya Allah bisa mengikuti di YouTube-nya. Mungkin ini tugasnya sosial medianya di Aksi Peduli Bangsa, di-share di YouTube. Bisa belajar. Tapi kita tetap akan kita ulang-ulang pelajaran ini. Nah, sekarang bagaimana kita berpuasa? Berpuasa yang harus kita pahami adalah hasil akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Ada dua fondasi yang harus kita pahami tentang takwa Allah dan hari akhirat. Yaitu Allah dan hari akhirat. Karena orang yang berpuasa itu adalah membangun rasa kebersamaan dengan Allah. Yang kedua, orang yang berpuasa membangun obsesi, membangun hopes and dreams yang terbesar dalam pikiran kita, yaitu akhirat. Dua pondasi takwa. Jadi ketika kita berpuasa, tidak merasakan kebersamaan Allah, itu sudah satu pondasi rontok.
Ketika kita berpuasa, obsesi kita dunia, impian besar kita, harapan besar kita adalah dunia, maka runtuhlah takwa kita. Jadi dua pondasi utama takwa itu. Maka itu kalau kita perhatikan redaksi-redaksi Al-Quran, nanti kita akan kaji lebih dalam lagi, bertakwalah. Kata bertakwalah mesti dua. Kalau tidak berkaitan dengan Allah yang mengawasi kita, atau berkaitan dengan akibat perbuatan kita di akhirat nanti. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, maka mari bulan Syaban ini, yuk bagi yang sehat, yang tidak ada sakit, yang fit, kita mulai puasa dan sekarang. Mungkin nanti waktu maghrib, duh, puasa saya rusak, tadi berantem, tadi saya ribut, aduh puasa saya rusak, besok harus lebih baik lagi. Akhirnya Anda bisa lebih bersabar lagi. Besok lagi, aduh tadi puasa saya rusak juga di WA, tadi saya WA orang, ribut, perbaiki lagi. Wih, puasa tadi saya rusak, kenapa? Oh, saya melihat di WA ada yang share yang tidak baik, saya perhatiin ya, jadi rusak. Maka saya jadi melihat yang maksiat. Terus perbaiki, 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 perbaiki. Sehingga ketika Ramadan, kualitas puasa kita dahsyat. Penuh dengan rasa kebersamaan dengan Allah. Dan selalu membangun hopes and dreams yang terbesar dalam pikiran dan hati kita adalah akhir. Itulah tak dapat kita tak. Inilah baru yang disebut dengan iman. Kalau imanannya baik, pasti keluar namanya ihtisaban. Penuh dengan keberhati-hatian. Ada dua ihtisaban. Pertama, dia semangat mengejar kebaikan. Apapun yang menyebabkan Allah ridho, dan apapun yang menyebabkan aku lebih dekat dengan surga. Ihtisaban yang kedua adalah dia menjauhi semua yang menyebabkan Allah murka dan yang menyebabkan dia lebih dekat dengan api neraka dijauhi. Itu ihtisab. Jadi pemahaman ini harus dari sekarang kita ulang-ulang. Satu kali, dua kali, ribuan kali, soalnya kita ngerti banget gitu. Jangan sampai kita nggak ngerti tujuan puasa itu. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya rasa ini saja dulu. Marilah kita tutup kajian kuliah subuh ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.